Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qahtani, lahir di Baghdad. Ia adalah seorang anggota dari kelompok Imam Junaid. Ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di sana hingga wafatnya pada tahun 322 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai pelita Masjidil Haram. Ia menetap di kota Mekah hingga matinya. Ia selalu melakukan sholat di sepanjang malam dan membaca Al-Quran hingga tamat. Ketika tawaf di Ka'bah, ia sempat membaca 20.000 ayat. Selama 30 tahun, ia duduk di bawah air mancur di dalam Masjidil Haram dan selama itu pula, ia cukup bersuci sekali dalam 24 jam. Di samping itu, ia pun tak pernah tidur. Beliau mengisahkan, saat masih remaja, aku meminta izin kepada ibuku untuk pergi menunaikan ibadah haji. Ketika mencapai padang pasir, aku tertidur di suatu tempat dan aku bermimpi, sehingga aku harus bersuci. Di dalam hati aku berkata, mungkin aku tidak mempunyai persiapan yang layak. Maka, aku pun kembali pulang. Sesampai di rumah, kudapati ibu sedang menunggu di balik pintu. Aku bertanya kepadanya, "Ibu, bukankah ibu telah mengizinkan aku pergi?" "Benar, tetapi tanpa engkau, aku tak sanggup melihat rumah ini lagi. Sejak engkau pergi, aku duduk di tempat ini. Aku telah bertekad tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum engkau pulang kembali," jawab ibuku. Itulah sebabnya, sebelum ibuku wafat, aku tidak mau mencoba mengarungi padang pasir lagi. Abu Bakar Al-Qahtani meriwayatkan, kisahnya berikut ini. Ketika aku berada jauh di tengah padang pasir, terlihatlah olehku mayat seseorang yang tersenyum. "Mengapa engkau bisa tersenyum, sedangkan engkau sudah mati?" aku berseru. "Karena aku kekasih Allah," jawab mayat itu. Ada sedikit kebencian di dalam hatiku kepada Ali bin Abu Thalib. Kata Abu Bakar Al-Qahtani mengakui. Tidak ada alasan lain karena Nabi pernah mengatakan, tidak ada ksatria sejati selain Ali. Dan karena kesatriannya itulah, walaupun golongan Muawiyah berada di pihak yang salah, dan dia di pihak yang benar, Ali menyerah kepada mereka agar pertumpahan darah tidak terjadi. Aku memiliki sebuah rumah kecil antara Syafa dan Marwah. Abu Bakar Al-Qahtani melanjutkan. Di rumah itu, aku bermimpi melihat Nabi beserta sahabat-sahabat yang dikasihinya. Nabi menghampiri dan merangkulku. Kemudian, sambil menunjuk ke arah Abu Bakar, ia bertanya, "Siapakah dia itu?" "Abu Bakar," jawabku. Kemudian, Nabi menunjuk ke arah Umar dan aku menjawab, "Umar." Setelah itu, Nabi menunjuk ke arah Utsman, dan aku menjawab, "Utsman." Terakhir, ketika Nabi menunjuk ke arah Ali, aku merasa sangat malu untuk menjawab, karena selama ini menaruh benci kepadanya. Kemudian Nabi mendamaikan aku dengan Ali, dan kami saling berangkulan. Setelah itu, semuanya meninggalkan tempat itu kecuali aku dan Ali. "Ayo, marilah kita pergi ke Gunung Abu Kubais," Ali mengajakku. Maka, naiklah kami ke puncak gunung itu, dan dari tempat itu, kami memandang Ka'bah. Ketika aku terbangun, ternyata diriku telah berada di puncak Gunung Abu Kubais. Sedikit pun tidak tersisa kebencianku kepada Ali lagi. Abu Bakar Al-Qahtani mengisahkan pula. Aku pernah bersahabat dengan seseorang, dan dalam persahabatan itu, aku merasa sangat sungkan. Aku beri dia sebuah hadiah. Tetapi, kesungkanan itu tidak hilang. Aku bawa ia ke rumahku dan kukatakan kepadanya, "Taruhlah kakimu di wajahku." Awalnya ia menolak, tetapi aku terus mendesak. Akhirnya, ia menaruh kakinya ke wajahku sedemikian lamanya, sehingga kesungkananku itu hilang dan berubah menjadi cinta. Pada suatu ketika, dari sebuah sumber yang halal, aku menerima uang 200 dirham. Uang itu kubawa untuk sahabatku itu, dan kuletakkan di atas sajadahnya. "Pergunakanlah uang itu untuk keperluanmu," aku berkata kepadanya. Dengan lirikan matanya, ia memandang dan menjawab, "Hidupku yang seperti sekarang ini, telah kubeli dengan harga 70.000 dinar. Apakah engkau hendak menghanyutkanku dengan uangmu itu?" Kemudian, ia bangkit menepiskan sajadahnya dan meninggalkan tempat itu. Seumur hidup, belum pernah aku menemukan manusia yang bermartabat seperti dia, dan belum pernah aku malu, seperti ketika aku memunguti kepingan-kepingan dirham itu. Abu Bakar Al-Qahtani mempunyai murid yang sedang sekarat menanti ajalnya. Si murid membuka matanya dan memandang ke arah Ka'bah.
Tepat pada saat itu, seekor unta yang lewat di tempat itu menyepak mukanya, sehingga biji matanya tercungkil keluar. Sesaat kemudian, terdengar oleh Abu Bakar Al-Qahtani, sebuah suara yang berkata, "Di dalam keadaan yang seperti ini, ketika rahasia-rahasia dari yang gaib hendak dibukakan kepadanya, ia malah berpaling ke arah Ka'bah. Oleh karena itulah, ia dihukum. Apabila berhadapan dengan pemilik rumah, janganlah engkau berpaling memandangi rumahnya." Seorang tua berwajah cerah berseri, mengenakan sebuah jubah yang anggun. Ia melewati gerbang Banu Syaibah, dan menghampiri Abu Bakar Al-Qahtani, yang sedang berdiri dengan kepala merunduk. Setelah saling mengucapkan salam, orang tua itu berkata, "Mengapa engkau tidak pergi ke makam Ibrahim? Seorang guru besar telah datang, dan ia sedang menyampaikan hadis-hadis yang mulia. Marilah kita ke sana untuk mendengarkan kata-katanya. Siapakah perawi dari hadis-hadis yang dikhotbahkannya?" Abu Bakar Al-Qahtani bertanya, "Dari Abdullah, dari Zuhri, dari Abu Hurairah, dan dari Rasulullah," jawab orang tua itu. Lalu, Abu Bakar Al-Qahtani berkata, "Sebuah rantai perawi yang panjang. Segala sesuatu yang mereka sampaikan, melalui rangkaian panjang para perawi di tempat itu, bisa kita dengarkan secara langsung di tempat ini. Melalui siapakah engkau mendengar?" Orang tua itu bertanya, "Hatiku menyampaikannya padaku, langsung dari Allah," jawab Abu Bakar Al-Qahtani. "Apakah kata-katamu itu bisa dibuktikan?" Orang tua itu bertanya, "Inilah buktinya. Hatiku mengatakan bahwa engkau adalah Khidir," ucap Abu Bakar Al-Qahtani. "Selama ini, aku mengira tidak ada sahabat Allah yang tidak kukenal," Khidir mengatakan. "Demikianlah halnya, sebelum aku bertemu dengan Abu Bakar Al-Qahtani. Aku tidak mengenal dia, tetapi dia mengenalku. Maka, sadarlah aku bahwa masih ada sahabat-sahabat Allah yang tidak kukenal, tapi kenal kepadaku."